sampai pada pendampingan individu yang keenam. Di sini pendampingan kita adalah pendampingan individu yang terakhir ya. Setelah 6 bulan kita berproses menjalani pendidikan guru penggerak. Ya, dalam waktu 6 bulan ini banyak hal-hal yang kita dapatkan. Ya, jadi untuk pendampingan kali ini fokus pendampingan kita adalah yang pertama, nanti kita akan mendiskusikan persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7. Kemudian nanti sesuai dengan yang Ibu sampaikan sebelum di PI 5 waktu itu, ada menyebarkan angket atau survei feedback 360 ya. Nanti kita akan mengumpulkan itu, kemudian kita akan diskusikan tentang hasilnya. Fokus kita yang selanjutnya, kita juga merefleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan berjalan ini. Kemudian kita juga mendiskusikan dampaknya apa pada diri guru dan pada diri murid-muridnya. Selanjutnya fokus kita adalah penilaian pemetaan aset. Pada waktu PI 6 kan sudah disampaikan ya bahwa Alia punya tugas untuk memetakan aset sekolah dengan melakukan suatu diskusi ya. Udah dilakukan ya? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, untuk terkait fokus pendampingan ada pertanyaan Lia? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bincangkan pada pendampingan individu 6 kita hari ini. Kemudian selama 1 bulan belakang nih kita akan bertemu terakhir di PI 5 di Lokal 5 ya. Sekarang kita udah hampir sebulan bertemu kembali dalam PI 6. Apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yang sudah Lia lakukan? Kemudian proses itu menurut Lia mana yang sudah baik dan mana yang perlu Lia tingkatkan selama sebulan ini ya? Iya, selama sebulan ini. Ya, kemarin kan kita pas loka terakhir pembelajaran kita tentang pengelolaan aset. Jadi dari waktu pas loka kemarin saya sudah mulai mengimplementasikannya dari hasil loka tersebut di sekolah untuk pemetaan aset tersebut, dan kita sudah melakukan rapat dengan berbagai stakeholder di sekolah seperti kepala sekolah, rekan sejawat kita guru, ada juga wali murid, paguyuban sekolah kita, bahkan ada perwakilan dari yayasan kita. Kan kita sekolah swasta ya. Jadi tentu ada yayasan gitu. Nah, dari sana kita berdiskusi tentang bagaimana tentang kemajuan sekolah kita dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah gitu kan. Nah, jadi dari hasil diskusi bersama kemarin banyak hal-hal baru yang bisa ditemukan untuk meningkatkan mutu sekolah kita untuk kedepannya lagi gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memberdayakan semua aset yang ada di sekolah, baik modal manusianya, lingkungan, dan dengan kerjasama dengan yang lain gitu. Oke. Berarti ya sudah berjalan itu ya, dalam memetakan aset sudah berjalan. Kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran bagaimana? Kalau untuk proses pembelajaran juga sangat mendukung sekali Bu, terutama kalau kita kan di TK, tentu kita harus selalu berkolaborasi dengan orang tua, itu termasuk dengan aset modal manusia berarti ya Bu ya. Jadi kita apapun kegiatan yang ada di sekolah kita selalu berkolaborasi dengan orang tua, karena di TK tidak terlepas anak dari orang tuanya. Setiap kegiatan yang kita lakukan kita berdiskusi dulu. Misalnya kita adakan satu topik, misalnya kita ada P5 gitu ya Bu. Kita kemarin ada P5 tentang pembuatan pengolahan kelapa. Jadi dari awal kita memperkenalkan ke anak kelapa itu apa, bagaimana bentuknya, apa manfaatnya, apa kegunaannya, dan bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, dari sana kita step by step itu kita awalnya kita minta ke anak untuk membawa kelapa dari rumahnya masing-masing. Jadi kelapa itu sebelumnya dari jauh-jauh hari sudah kita diskusikan juga dengan orang tuanya bahwa kita berkolaborasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama membantu membawakan kelapa. Nah, jadi dari diskusi tersebut orang tua pun akhirnya paham gitu Bu, apa
pembelajaran dan tujuan kita untuk pembelajaran tersebut untuk anaknya gitu. Nah dari situ orang tua tersebut paham dan sangat bersemangat juga gitu mendukung program-program yang kita lakukan di sekolah gitu, karena mereka sudah kita kasih penyuluhan dan pemahaman bahwa program yang kita lakukan di sekolah semuanya untuk kemajuan anak-anak mereka juga, dan di situ juga mereka juga senang untuk berkolaborasi dengan kita, mendukung semua program yang kita lakukan untuk anak gitu. Luar biasa ya, berarti yang sudah bagus prosesnya, berkolaborasi dengan orang tua ya nak, kemudian dengan stakeholder yang ada di sekolah semuanya, termasuk tadi ada yayasan juga ya. Luar biasa, karena jarang-jarang ya kita bisa bekerja sama dengan yayasan ya. Kemudian berdasarkan perbincangan kita di PI 5 terakhir, ada rencana tindak lanjut waktu itu, Lia pengen mengimbaskan apa yang sudah didapat kepada rekan-rekan sejawat. Nah sejauh ini sampai di mana pengimbasan yang telah dilakukan? Sampai sekarang kita selalu untuk imbasnya itu kita selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan di sekolah, kita selalu berdiskusi, berkolaborasi. Jadi di sana kita secara tidak langsung sudah mengimbaskan sekaligus gitu Bu. Jadi dengan ide, dengan tenaga, dengan pemikiran, semuanya kita gabungkan menjadi satu. Jadi kita teamwork jadinya Bu. Jadi alhamdulillah solid gitu Bu. Jadi misalnya kita nggak kepikiran di sana, nanti teman yang menimbulkan, nah kita mencarikan jalannya, akhirnya terlaksana program gitu. Luar biasa ya. Berarti tanpa disadari kita sudah mengimbaskan. Jadi pengimbasan itu bukan hanya di satu forum formal ya nak, tapi dengan cara kita berdiskusi, mungkin sambil santai seperti ini, bisa menjadi satu pengimbasan juga caranya ya. Baik dia. Berarti itu sudah merupakan capaian dia dalam 1 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi yang bisa diimbaskan, bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah, mungkin di KKG nanti ya nak. Karena ilmu itu kalau tidak kita berikan kepada orang lain akan hilang ya nak. Jadi ilmu itu kalau kita tinggal di diri kita sendiri akan hilang. Tapi dengan tambah diberikan, tambah lengket dia, tambah banyak, tambah berkembang dia. Ya, terima kasih atas kemajuan-kemajuan yang Lia sampaikan tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan semua itu tidak sampai di sini saja. Nanti jangan ini PI terakhir nih, sampai di sini udah ya gitu kan. Insyaallah Bu, selalu bersemangat untuk mencari hal-hal yang terbaru gitu ya Bu. Iya, selalu ya. Karena kita guru penggerak tuh tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Kalau nggak tergerak nanti gimana kita mau berproses lagi ya. Oke ya. Selama ini Bu melihat banyak kemajuan-kemajuan yang udah dia capai. Mulai Bu dari PI 1 dulu, kita bertemu di Lokan 0 pertama dulu ya. PI 1, kemudian sampailah kita saat terakhir ini adalah PI 6. Banyak sekali pengalaman, pengetahuan yang telah dia terapkan. Enak, baik itu pengalaman berbaginya, pengalaman untuk diri dia sendiri, perubahan-perubahan yang nampak pada diri dia sendiri. Kemudian walaupun dalam perjalanan 6 bulan ini banyak rintangan-rintangan, banyak sangat-sangat rintangan. Masya Allah, luar biasa. Dan rintangan itu tidak menjadi satu hambatan yang berarti, sehingga sampailah Lia pada titik hari ini. Ya nak, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan semua ini tentu tidak lepas dari dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, keluarga alhamdulillah, anak-anak juga yang melihat ibunya tiap sebentar didatangi, siapa tuh ya gitu kan. Iya. Nah itu tuh bisa kita ketahui juga dukungan seperti dukungan kepala sekolah, pengamatan dari kepala sekolah, kasih jawab pada Ria melalui refleksi 360 yang kita lakukan. Apakah sudah dilakukan? Sudah Bu. Sudah ya. Kalau sudah, bisa Ibu minta sama Lia, bisa lah dia jelaskan menurut para aktor-aktor yang Lia ambil anunya tadi, surveinya tadi, apa menurut mereka yang kurang baik dan perlu ditingkatkan dari diri Lia, kompetensi Lia sebagai guru. Coba dari dulu, mungkin dari kepala sekolah dulu. Menurut kepala sekolah apa yang kurang baik dari diri Lia dan perlu ditingkatkan? Dari kepala sekolah tadi pas
kita sebar kuesioner 360 itu. Untuk kompetensi yang harus ditingkatkan lagi yaitu dia harus banyak lagi belajar lagi, mencari hal-hal yang terbaru untuk diterapkan di sekolah gitu Bu. Jadi kita butuh inovasi yang terbaru gitu kan, karena kita di TK alhamdulillah luar biasa sekali Bu, kita selalu menyesuaikan dengan hal-hal yang terbaru. Jadi apa hal yang terbaru di lingkungan itu yang kita terapkan ke anak. Jadi istilahnya kita untuk melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam kepada anak gitu. Jadi apa yang mereka ketahui di luar, nah kita adaptasi di sekolah untuk perkembangan mereka gitu. Jadi suatu waktu nanti mereka di luar, jadi mereka nggak asing lagi gitu. Jadi mereka sudah belajar nih, jadi kita terapkan versi anak TK gitu Bu. Jadi ada kodrat alam dan kodrat kodrat zamannya gitu. Iya. Jadi biar anak-anak tersebut bisa menyesuaikan di luar gitu Bu. Nah apa kira-kira mereka misalnya itu juga kayak P5 itu kan tadi kan sekarang sudah jarang sekali untuk memanfaatkan minyak kelapa gitu ya Bu ya. Nah, jadi apalagi sekarang nggak ada lagi kita mengenal tungku namanya ya Bu ya. Kalau biasanya kalau orang lama kan masak minyak kelapa. Kita dulu P5 kita itu membuat minyak kelapa. Jadi kita mengajak anak. Nah, kalau umpamanya di rumah mereka masing-masing belum tentu ada yang namanya tungku lagi sekarang Bu. Iya. Nah, jadi kita mengenalkan ke anak gitu. Ya kodrat alamnya dulu kita masak seperti ini gitu. Belum ada gas, belum ada kompor gitu. Nah, masaknya di tungku. Nah, ini tungku namanya gitu kan. Nah, mereka juga ada, oh ini tungku ya Bu. Di rumah nggak seperti ini Bu. Di rumah cuma pakai kompor atau kompor gas gitu. Oh gitu ya. Mereka melihat itu seperti hal baru, padahal itu lama kan, tapi untuk mereka hal baru. Nah jadi di sana ada pembelajarannya gitu bukan. Nah lalu juga bagaimana pemanfaatan kelapa gitu, ternyata mereka nggak tahu kelapa itu biasanya untuk menggulai Bu. Nah akhirnya dari pengolahan tersebut kita libatkan anak sebagai aktor utamanya. Dalam hal kita selalu melakukan pengawasan terhadap anak kan untuk safety-nya, keamanannya ya Bu. Nah mereka ikut meremasnya, mereka ikut menghidupkan api di tungku gitu, dan mereka juga ikut mengaduk-aduknya sampai prosesnya menjadi minyak gitu. Minyaknya juga ada Bu, dapat waktu itu 3 botol aqua menengah itu Bu, lumayan lah alhamdulillah. Nah mereka juga bilang, wah wangi Bu, harum ya, ini minyak ya Bu. Iya, kok seperti air kan dia jernih. VCO. Jadi nah itu juga dari pengalaman mereka yang bermakna itu akan mereka ceritakan juga kembali ke orang tuanya, dan tanggapan orang tuanya juga positif, anak pun juga positif pembelajarannya gitu Bu. Itu suatu inovasi ya, inovasi yang diinginkan oleh kepala sekolah. Iya betul. Jadi dari kepala sekolah sendiri teruslah berinovasi gitu ya. Berarti peningkatan, berarti bukan kurang baik namanya, tapi perlu ditingkatkan, terus berinovasi sehingga membawa pembelajaran yang menarik bagi anak. Gitu. Nah kalau dari rekan guru sendiri, apa sih menurut mereka yang masih perlu ditingkatkan dari diri Alia? Untuk dari rekan guru, alhamdulillah support mereka sangat luar biasa Bu. Mereka mendukung, dan sejauh proses selama mengikuti JGP, karena mereka sudah bagus perkembangannya, sudah meningkat gitu. Sudah nampak perubahannya alhamdulillah gitu. Karena alhamdulillah rekan sejawat Lia yang di sekolah ini sangat mendukung, dan kami selalu support apapun kegiatan yang mereka lakukan. Kita saling mengisi gitu Bu. Di mana mereka kekurangan, kita yang mengisi. Di mana mereka kelebihan, mereka yang berbagi sama kita gitu. Kita saling berbagi gitu. Tapi semua sudah bagus, sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan dengan begitu, walaupun sudah baik, tapi tetap harus meningkatkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi. Ya, nah kalau dari murid sendiri, apa tanggapan murid dengan Bu Alia sekarang nih? Murid sendiri mereka selalu senang. Kadang mereka kalau misalnya lihat tidak ada ketemu sama mereka kan Bu, ada kegiatan gitu di luar, kayak Loka Karya kan sering itu ada hari Sabtu gitu kan, otomatis dia nggak masuk gitu kan, izin gitu kan Bu. Nah mereka selalu bertanya, Bu kemana Bu Alia Bu istilahnya kayaknya mereka merindukan sesuatu kan.
Jadi iya, iya. jadi terharu jadi guru yang dirindukan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kan dari awal kan dia juga mempunyai target gitu, ingin menjadi guru yang dirindukan oleh anak. Berarti sekarang sudah terlaksana, alhamdulillah sudah tercapai target yang diinginkan gitu. Ada nggak dari anak-anak yang ingin diperbaiki dari diri Bu Alianya? Oh, Ada nggak yang kalau survei, kalau anak TK kan survei ada yang cemberut, ada senyum, ada yang di antara survei itu ada yang cemberut nggak isinya? alhamdulillah nggak ada Bu, positif semua Bu. Positif semua Iya. ya. Artinya sudah menemukan sesuatu yang baik dari diri Iya, Bu Alianya ya. iya. Sehingga Bu Alia menjadi guru yang dirindukan oleh Dirindukan, mereka. iya. Benar ya? Iya. Karena guru yang hebat itu adalah guru yang dirindukan oleh murid-murid. Bukan guru penggerak, bukan guru PPG, bukan guru yang hebat pintar gitu ya. Tapi guru yang dirindukan oleh murid-murid. Mudah-mudahan tetap menjadi guru yang dirindukan oleh Amin, murid ya. ya. Amin, amin. Kadang dia juga suka kangen juga sama mereka. Ya, kalau kita guru ya, Iya. emang ya kangen. Walaupun sakit juga, misalnya kalau sakit-sakit sedikit, walaupun demam, diusahakan juga tetap datang gitu Bu. Karena sampai di sekolah hilang semuanya rasa-rasa sakit, rasa lelah. Kalau udah sampai sekolah lain lagi pembahasannya gitu. Luar biasa ya. Oke, karena udah baik semuanya nih, kompetensi udah baik, dari kepala sekolah udah menilai udah baik, sehingga yang perlu ditingkatkan itu adalah inovasinya. Inovasi, Gitu kayak dari kepala sekolah, dari kawan-kawan guru begitu juga, dari murid-murid begitu juga, sehingga mereka ingin Bu Alianya tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Betul, Bu. Nah, untuk selanjutnya rencana apa ke depannya sehingga dia bisa meningkatkan kompetensi diri dia itu? Untuk kedepannya ya terus ingin belajar baik dengan firman sejawat dari kepala sekolah, terutama bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi dia sendiri gitu Bu, mau mandiri maupun secara komunitas gitu Bu. Jadi kita istilahnya jangan merasa puas untuk diri kita sendiri gitu, berusaha untuk lebih lagi menggali bakat yang ada pada dalam diri kita gitu, insyaallah Bu. Ada lagi rencananya untuk kedepannya selain itu? Rencananya apa yang sudah dia dapatkan di CDP, dia mau mengimbaskan lagi ke teman sejawat, teman komunitas, dan ke lingkungan sekolah dan dimanapun yang dia berada gitu Bu. Jadi pengimbasan kepada teman-teman ya. teman-teman. Di Bu Negara ada untuk ke komunitas. Ya. Bagaimana komunitas, ada berjalan komunitasnya? Alhamdulillah masih tetap berjalan. Ya. Di luar sana sudah ada yang terbentuk selain yang di sekolah? Kemarin kita sudah membicarakan antar ke gugus gitu kan Bu. Nah mereka juga akan mengadakan studi tiru ke sini gitu Bu. Kemarin kan dari gugus per gugus gitu, gugus beda gugus, mereka sudah melakukan ke sini. Nah kemungkinan besok ini juga ada lagi gugus berbeda akan melakukan studi tiru ke sini gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan dapat memberi mengimbaskan kepada mereka, kemudian mereka bisa membawa pulang ilmunya, diterapkan di sekolah juga. gitu. Untuk komunitas Alia ada membentuk komunitas di luar sana selain guru penggerak dan KKG atau di sekolah? Di sekolah kita komunitas orang tua waktu itu kita mau bentuk gitu ya Bu, sedang berjalan gitu Bu. Nah jadi orang tua itu mempunyai keresahan yang sama, bagaimana cara anak ini jauh dari handphone gitu Bu, karena kan sekarang kan anak-anak dia suatu kebutuhan handphone ini, sementara efek untuk kesehatan dan untuk kecerdasan mereka juga akan mempengaruhi gitu Bu. Nah di sana kita membentuk komunitas untuk mengurangi, bagaimana kita mengurangi anak tersebut ketergantungan dengan handphone gitu Bu. Ya baik, kalau di sekolah kan kita sudah terapkan, nah di rumah gitu Bu. Jadi kita mau orang tua tersebut sama-sama berkolaborasi dengan kita di sekolah gitu. Jangan di sekolah saja yang anak itu dijauhkan dari handphone, di rumah dikasih ya. Jadi kan nggak sinkron dia Bu. Apalagi orang tua sekarang biar dia anaknya dikasih handphone ya gitu Bu. Supaya nggak ganggu ibunya ya. Jadi berefek di sekolah Bu. Anak-anak sekarang kalau lagi pembelajaran mereka banyak yang tidak fokus. Jadi hanya mereka misalnya dia ini, diam aja, dipanggil mau 3 kali 4 kali tidak merespon. Kenapa itu? Lah itu dia efek handphone tadi Bu. Setelah kita pelajari dari baca-baca artikel, lalu kita tanya-tanya ke teman yang psikolog gitu kan, kita baca-baca parenting gitu kan,
memang handphone ini sangat mempengaruhi, makanya kita mau mengadakan membentuk komunitas itu Bu gitu, supaya mengasih edukasi ke orang tua, lalu menerapkannya ke anak gitu di rumah selain di sekolah gitu. Jadi ada sinkronnya antara sekolah dan di rumah gitu Bu. Udah terbentukkah komunitasnya? Kemarin masih wacana dan rencana mau akan dibentuk lagi Bu gitu. Oke. Nah, Berarti membentuk komunitas bersama orang tua ya? Iya, betul. Oh, mantap tuh. Selama ini kan kita komunitas itu kan hanya guru saja Iya, isinya. iya. Jadi kalau orang tuanya ada, artinya mereka juga bisa membantu ya Betul. dalam pembelajaran Iya. anak-anak di sekolah maupun di Di rumah. ya, rumah Nak? gitu. Jadi dia sinkron dia Bu gitu Iya. kan. Oke, luar biasa. Berarti rencana ke depannya Ibu catat dari pembicara kita tadi, Alia akan terus belajar dengan siapa saja. Siapa saja gitu. Dari rekan sejawat atau rekan-rekan di luar sana atau siapa aja lah ya. Kemudian yang kedua mengimbaskan kepada kawan-kawan apa yang sudah didapat. Artinya bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain, ya lah. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga membentuk komunitas bersama orang tua. Itu rencana ke depannya. Rencana ke depan. Nah, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan atau bisa terlaksana sebagaimana tujuan Alia untuk membuat ini. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih kapan nih mau dilaksanakan rencananya nih? Seperti membentuk komunitas, Ibu tertarik nih membentuk komunitas nih. Iya, betul. Kapan rencana nih mau dilaksanakan? Insya Allah Bu, kemarin kan kita sudah bicarakan sama orang tua bahwa anaknya pembelajarannya di sekolah begini loh, kita sampaikan dulu keluhan kita yang di sekolah, lalu kita tanya di orang tuanya bagaimana mereka di rumah gitu. Ternyata memang benar anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan handphone bermain. Nah, jadi kita dari sana kita paparkan ke orang tua, ini loh dampaknya di sekolah. Nah, lalu efek jangka panjangnya apa, kita paparkan juga ke orang tua. Nah, dari sana kita kasih pemahaman bahwa handphone ini lebih banyak negatif daripada positifnya gitu. Nah, dari sana mereka juga berpikir juga akhirnya ya Bu. Nah, dari situ mereka berpikir, cobalah lihat mama mengetik apa, keluarnya apa nanti. Cobalah gitu. Bagaimana kalau anak mama yang melihat itu, apakah bagus katanya? Iya Bu, betul Bu. Ya, ternyata memang ada ya. Nah, terus bagaimana Bu? Nah, dari keresahan itulah kita angkat nanti menjadi komunitas. Insya Allah secepatnya akan kita realisasikan. Karena wacana kan sudah kemarin Bu. Nah, untuk realisasinya insya Allah secepatnya gitu. Oke, baik. Nah, untuk rencana-rencana yang akan Alia jalani ke depannya tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan ya Nak. Nah, bentuk dukungan dan siapa aja yang akan Alia libatkan di dalam rencana Alia itu. Kalau untuk dukungan, kalau untuk di sekolah tentunya kepala sekolah lebih utamanya, lalu rekan guru kita lihat Bu, sesama guru, lalu stakeholder yang bersangkutan dengan sekolah, misalnya dengan orang tua pastinya Bu ya. Terus aktor utamanya tentu saja murid kita. Ya, dengan kita mengasih arahan ke murid bahwa bermain handphone itu tidak bagus kalau lama-lama gitu. Apa efeknya? Kita selalu setiap hari kita paparkan ke anak. Setiap pulang juga kita selalu ada ice breaking gitu kan, atau dengan kalau di TK kan harus ada dengan nyanyi-nyanyian. Kita selalu ingatkan tugas pulang sekolah, kita ingatkan mereka tugasnya apa. Pulang sekolah buka sepatu, buka baju, cuci tangan, makan, sholat, tidur, tidak boleh main handphone. Nah, itu selalu kita ingatkan setiap pulang. Nah, jadi awalnya selalu kita terapkan setiap pulang kita ingatkan ke anak bahwa tidak boleh main handphone di rumah. Apa yang boleh dilakukan selain main handphone? Nah, kita arahkan ke anak untuk lebih banyak ke fisik. Kegiatan fisik misalnya, apa boleh Bu kalau nggak main handphone? Anak selalu bertanya gitu Bu. Oh boleh, bolehnya main bola boleh, main kelereng boleh, main sepeda boleh. Jadi kita mau mengarahkan anak itu kegiatan fisik mereka, karena mereka kan masih tahap tumbuh kembang ya Bu. Jadi semakin banyak olah fisiknya semakin bagus untuk perkembangan mereka. Nah, jadi kita arahkan ke fisik gitu Bu. Tapi ya, jadi kalau
yang dilibatkan ini tentu memang harus stakeholder yang ada di bersangkutan, sekolah. ya. Yang utama adalah kepala sekolah. Nah, iya. karena bagaimanapun kepala sekolah itu penentu kebijakan Penentu di sekolah. kebijakan, betul. Kata kita belum tentu nanti disetujui Ya, sama kepala betul. sekolah ya. Nah selama ini proses yang berjalan dan baik itu pasti ada kerjasama dengan kepala sekolah. Nah, kemudian dengan rekan-rekan guru di sekolah. Bagaimanapun rekan guru ini adalah keluarga kedua. Keluarga kedua, ya. Karena selain keluarga di rumah, Betul. yang akan mendampingi kita selalu ya rekan guru di sekolah. Jadi apapun yang dia lakukan, langkah-langkah apapun itu pasti Dibicarakan, didiskusikan. Iya. Kemudian kadang-kadang kita minta pendapat dengan mereka. Ini bagus gak ya? Ini Iya. ya itu. Kalau tidak ada hal itu tentu tidak berjalan sesuai dengan ini ya. Kemudian juga selain itu stakeholder yang terkait di sekolah seperti orang tua. Gitu. Selama ini kalau pengalaman yang ibu sendiri rasakan ya, memang yang dengan orang tua nih yang agak sulit kita melakukan komunikasi. Betul. Apalagi orang tuanya yang sibuk ya nak. Tapi alangkah baiknya gitu kan apabila orang tua tadi dilibatkan, ya. sehingga tadi Alia sudah tercetus ide untuk membentuk komunitas orang tua. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa juga ibu ambil tuh untuk di sekolah ibu membentuk komunitas orang betul, tua. ATM ya Bu? ATM ya. Luar biasa. Kemudian juga selain itu tentu ada pelibatan keluarga di rumah. Juga. Nah, sejauh ini bagaimana keluarga Lia di rumah mendukung kegiatan-kegiatan Lia? Alhamdulillah luar biasa support dari keluarga Bu, terutama suami kan, anak apalagi kan, karena dengan kegiatan kita dari CGP maupun kegiatan sekolah tentu akan banyak menyita waktu gitu ya Bu. Mau waktu di rumah dan di sekolah pasti mereka secara tidak langsung akan terkena efek imbasnya dari kesibukan kita. Betul. Tapi alhamdulillah support dari keluarga luar biasa, karena kita lihat sudah bicarakan dengan suami sama anak-anak juga bahwa Bunda mau ada kegiatan guru penggerak, maaf ya kalau misalnya terabaikan karena kesibukan, dan mereka alhamdulillah paham dengan kegiatan ya, dan mereka juga karena mungkin sudah dewasa, sudah agak besar, jadi bisa memahami gitu Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya, support terbesar tuh keluarga di rumah ya. Betul. Bagaimanapun mereka yang ada siang malam dengan kita ibaratnya gitu ya. Kemudian yang support terbesar terakhir adalah murid-murid. Di mana murid-murid ini yang menjadi aktor utama dalam pembelajaran. Nah, kita hanya memfasilitasi, kita hanya menjadikan diri kita ini sebagai pendamping mereka dalam melakukan kegiatan. Mengarahkan gitu nah, tapi yang membimbing, yang melakukan mereka semua. Dan mereka lah yang merasakan nanti dampaknya yang paling besar itu. Apa sih yang diajarkan sama Bu Alia ini katanya itu Kak. Senang dia, maka akan dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, ya mudah-mudahan apa yang Lia rencanakan, kemudian aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang Lia libatkan untuk melakukan perubahan itu dapat terlaksanakan dengan baik dan dapat mendukung sehingga tujuan dia tercapai. Amin. Sejauh ini sekarang bersama Ibu Kepala DK Islam Ananda Lubuk Alung. Izin untuk mewawancara Ibu sedikit terkait dengan diskusi yang dilakukan saat pemetaan aset yang dilakukan oleh Ibu Alia. Waktu itu salah satu aktornya adalah Ibu Kepala sekolahnya. Benar begitu Ibu? Iya. Ya. Bisa memperkenalkan diri dulu Ibu? Boleh. Baiklah Ibu, sesuai dengan nama dan gelar, nama saya Nelriwati SPD, kelahiran tahun 1968, 0210. Saya sebagai kepala sekolah di DK Islam Ananda dari tahun 2021 sampai sekarang. Udah lama ya. Luar biasa Ibu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan terkait pemetaan aset tersebut. Yang pertama, pada saat diskusi tentu ada proses yang kita jalani ya Bu ya untuk pemetaan aset itu. Nah, bisa Ibu ceritakan bagaimana proses yang Ibu lalui ketika pemetaan aset itu, cara mengidentifikasinya bagaimana gitu. Ya, baiklah Ibu, saya akan jawab. Untuk pemetaan aset itu Bu, kita berkolaborasi dulu dengan guru. Maksudnya kita buat undangan dulu, kita tentukan hari, tanggal, dan jam. Kemudian kita undang orang-orang yang terkait dengan aset yang ada di sekolah ini.
Pertama tentu guru, ketua yayasan, saya sebagai kepala sekolah, ketua paguyuban, kemudian ada tetangga atau masyarakat sekitar yang dekat dengan sekolah kita. Kemudian setelah harinya kita tentukan, jamnya sudah kita tentukan, di waktu pelaksanaan tentu kita ada bagi-bagi tugas dengan guru, ada yang sebagai konsulen, ada pembawa acara, dan saya sebagai orang yang dituakan untuk membicarakan masalah aset dengan ketua yayasan. Ya. Kemudian setelah itu kita akan kotak-kotakan aset ini, ada yang namanya aset hidup atau yang bisa berjalan, ada juga aset ini yang tidak hidup atau tidak bisa berjalan. Kalau aset yang hidup itu seperti guru, kepala sekolah, ketua yayasan, orang tua murid, kemudian tetangga sekitar atau stakeholder yang untuk membina sekolah kita ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua, aset yang tidak hidup itu seperti sekolah, lingkungan sekolah, alat-alat main dan sebagainya, tanah, kemudian lingkungan sekolah itu adalah aset yang tidak hidup. Kemudian kita kotak-kotakan Bu, itu adalah aset ini. Kalau untuk aset yang hidup, kita punya guru-guru yang hebat-hebat, yang udah ada IGP, guru penggerak, ada yang sedang CGP, ada guru di sini juga yang sudah ada mendapatkan PPG, itu kan juga aset. Iya, Nah, betul. satu lagi aset kami yang sangat berharga Ibu adalah 2 orang fasilitator Ambon ada di TK Islam Ananda. Itu adalah tingkat kabupaten Bu, fasilitatornya. Itu adalah aset kami yang sangat berharga. Jadi kami di sini Bu, aset kami yang utama adalah guru yang solid. Ya gitu ya Bu ya. Guru yang solid ini saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi tidak ada namanya di kami guru itu yang bodoh, tidak ada Ibu. Kami guru di sini hebat semua. Hebat semua. Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan Bu Era yang sering ke Masya sini. Allah. Jadi bertambah ilmu guru, bertambah juga hebatnya sekolah, hebat juga. Ya, jelas bertambah temannya. Bertambah teman. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Silaturahmi yang penting juga. Silaturahminya dulu, bertambah ya. Luar biasa ya. Jadi dengan proses-proses tersebut akhirnya dapatlah mengidentifikasi Iya. bahwa inilah aset-aset sekolah yang bisa dimanfaatkan itu Iya, ya. iya, Bu. Dari awal tadi. Kemudian ada kendala nggak Bu pada saat itu? Pada saat kita memetakan dalam diskusi itu ada kendala atau tantangan? Alhamdulillah tidak Bu, karena Tidak ada. kami judulnya di kami sini adalah kita berkeluarga, family. Dengan lingkungan, ketua yayasan, semuanya kami adalah sistem kekeluargaan. Jadi apapun, tapi alhamdulillah jarang kami di sini yang ada tantangan yang begitu berat Bu. Kalaupun ada tantangan kecil-kecil, alhamdulillah kami bisa melalui bersama. Bisa diatasi. Bisa diatasi dengan guru yang solid, guru yang hebat-hebat ini Luar Bu. biasa. Kadang kepala sekolahnya lagi sakit kepala dihibur. Ibu, kami ada di sini. Karena itu adalah satu aset yang sangat berharga. Solid sekolah dengan guru-guru. Ya. Biasa ya. Berarti tidak ada kendala saat melakukan itu ya, Bu, ya. Tidak Nggak ada kendala berarti. Tidak ada kendala berarti. Walaupun begitu ada juga lah ya kendalanya. Ada, semuanya kita hidup pasti ada kendala, Bu, ada masalah. Kalau tidak ada kerikil tidak indah, Bu. Iya, Nah, betul, sakit betul. itu indah, Bu, Terlalu lancar, menjadi. enak ya. Sakit itu indah. Kalau kita ada kerikil di jalan kita menginjak sakit, Bu, Iya. pasti ada obatnya. Nah, kita cari obatnya itu, Bu. Itulah yang membuat Ada pengalamannya. Ada pengalamannya di sana. Oke. Nah, setelah berhasil mengidentifikasikan aset sekolah itu ya, sumber daya sekolah, bagaimana perasaan Ibu sebagai ibu kepala sekolah ini sekarang? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu, karena apa yang kita programkan, apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan bersama dengan yayasan, dengan guru, alhamdulillah itu semuanya tercapai dengan baik. Berkat dukungan dari stakeholder, orang tua, masyarakat, dan semua pihak yang ikut membantu suksesnya TK Islam Ananda. Oke. Berarti dengan adanya aset tadi, keberhasilan memetakan itu tambah meyakinkan untuk keberhasilan program-program yang dijalani ya. Iya. Selain dengan tim yang solid tadi, Iya. tentu kita memerlukan sesuatu juga untuk mendukung program-program itu ya. Tentunya aset itu menjadi salah satunya. Salah satu. Selama ini kan kita hanya mungkin gini, mungkin pemikiran aset itu hanya ya seperti yang sama-sama lihat tadi,
hanya meja, kursi, ruang tamu, ruang kelas begitu. Karena kalau di Dapodi kan mintanya itu. Iya. Kita mengirim ke untuk BOP bos dia kan itu kumpulkan pemetaan aset gitu. Yang ada cuma laptop sekian gitu kan. Printer sekian gitu. Nah, kemarin ini berdiskusi ternyata menemukan sesuatu yang baru. Seperti tadi kata Lia, lingkungan alam ada peternakan sapi, di sini ternyata ada di sini. Nah, ketika menemukan sesuatu yang baru bagaimana rasanya? Kalau menemukan sesuatu yang baru itu tentu perasaan kita wow gitu, ada tantangan nih. Nah, gini. Kalau ada tantangan kita bisa menjadi lebih dewasa, lebih besar, lebih kuat dan segalanya. Tapi alhamdulillah Bu, mungkin saya udah tua kali ya Bu yang mau pensiun. Kalau yang aset tuh memang dari dulunya memang ada yang mati, ada yang bergerak. Jadi kalau bagi saya pribadi mungkin itu bukan hal yang baru Bu, karena saya udah mau pensiun, tentu udah banyak juga aset-aset pengalaman yang kita dapatkan. Salah satu dulu Bu, waktu saya menjadi kepala TKP Minang, kita juga punya aset di sana. Yang biasanya sekolah ini adalah milik swasta, sekarang kita milik negeri, milik Pemda Padang Pariaman. Jadi banyak sekali pengalaman hidup dengan sekolah yang berbeda-beda, pengalaman tentu berbeda-beda. Tapi alhamdulillah memang di TK Islam Ananda inilah aset yang sangat lengkap, yang solid gitu Bu. Kenapa? Ada fasilitator, ada CGP, ada GP, ada guru sertifikasi, semuanya guru itu punya talenta masing-masing gitu. Jadi kami saling melengkapi, itulah sebenarnya aset yang sangat luar biasa. Iya betul-betul. Pada saat memetakan aset itu apa pertimbangan itu sehingga ini menjadi ini aset sekolah kita. Contoh tadi misalnya seperti jalan, ini jalannya udah bagus, ini jadi aset nih. Kenapa itu bisa kita jadikan aset saat itu? Kenapa kita jadikan aset Bu? Karena dengan lancarnya jalan, yang pertama tentu hubungan lalu lintas lancar. Kalau jalan kita buruk Bu, sesuai dengan nama kota buruk, tapi sekolah kami sepi dong Bu. Sepi. Jadi karena namanya kota buruk, tapi sekolah kita tidak buruk Bu. Nah, jalan kita bagus, itu kan merupakan aset. Dengan lancarnya jalan atau hubungan atau transportasi, mau tak mau orang pasti cari kita. Nah, aset kami lagi bertambah 2024 ini Bu, kita punya guru tapis. Selama ini kita tidak punya guru tapis Bu, itu kan aset kita juga. Nah, jadi dengan begitulah kita tarik minat peserta dari luar, maksudnya orang tua murid dari luar, bahwasanya aset kami ada yang kami banggakan di bidang keagamaan, kita unggul ada guru tapis. Nah, dengan programnya, dengan guru-gurunya, gini lengkap. Di sini lengkap Bu. Pertama ada guru kepala sekolah PNS, 2 gurunya sertifikasi, 1 lagi ini sedang proses, alhamdulillah tahun depan sertifikasi. Jadi dari semua aset unsur, alhamdulillah kami di sini ada. Nah, jadi satu lagi Bu, sekarang 2024 ini kami sekolah percontohan. Nah, wilayah binaan Ibu Fortina. Jadi kemarin sudah ada yang datang ke sini untuk studi tiru. Itu jadi aset juga. Jadi aset juga. Pengawas. Cumanya satu Bu, aset ini sangat berharga. Tapi kepala yang Bu. Nah, Ibu pulangnya sore hari. Kita bilang itu nilai plus TK Ananda, nilai plusnya guru-guru. Orang contoh ke sekolah kita itu merupakan aset kami juga Bu. Gitu. Dengan akreditasi kita juga A. Alhamdulillah tahun ini akreditasi kita A. Untuk KSP juga kita dapat 2 tahun berturut-turut nilai 100. Kan? Itu aset kan Bu? Iya luar biasa, ada banyak sekali eksplornya tuh. Sudah banyak sekali pemanfaatan. Ini satu lagi aset kami Bu, guru saya ini sangat santiang dengan bersosial media. Apapun kegiatan selalu ada di Facebook. Itu aset juga itu Bu. Kecuali kepala sekolahnya tidak gaul Bu. Dia paling malas posting-posting tuh Bu. Tapi adik-adiknya Ibu Napa, Ibu Alia, Ibu Iin, 3 ini aset yang sangat berharga, posting selalu di Facebook apapun kegiatan kami.
di Itu sekolah. salah satu cara kita Salah satu mengeksiskan cara sekolah. mengeksis sekolah. Membrand sekolah kita. Membrand sekolah, Itu kan betul. juga itu aset itu Bu, Iya, termasuk aset benar juga sekali. kan. Kalau dalam Dan itu sesuai dengan akreditasi- zamannya itu, Bu. Iya, dalam akreditasi kalau dulu tuh kan ada enggak media sosial, Iya, iya. ada enggak masuk koran. Iya. Pak enggak mau kami rebak kami gedang-gedang. Sekarang memang ya minta video, Iya, ya video. video, Iya, ya, Dokumentasi gitu kan. Nah, iya itu. Makanya itu penting sekali sebenarnya. Salah satunya itu untuk memberitahu, menginspirasi Iya. teman-teman yang lain di luar. Bukan untuk ria tadi Bukan ya, Bu ya. untuk ria, bukan. Heeh. Kami niatnya ikhlas loh Bu. Insya Allah. Amin. Hasilnya kan nampak. Amin. Hasilnya nampak, akreditasinya A, sudah itu Dua apa tahun. KSP-nya 100 nilainya, Iya, kan luar biasa iya. itu. Jarang-jarang itu terjadi. 2 tahun Mungkin tidak lagi pernah berturut-turut. terjadi ya. Juara bertahan 2 tahun Bu. Mudah-mudahan dapat dilanjutkan ke depannya. Amin, ya. amin, amin. Mudah-mudahan doa Ibu dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Nah pada saat identifikasi aset kemarin kan udah dapat tuh Bu, ini semuanya milik TK Islam Ananda nih. Pada saat itu telah selesai dinotulenkan ya sama Alia misalnya. Iya. Nah terpikirkan hari ini Bu, oh ternyata ini belum kita masukkan ya ke dalam aset, ada nggak seperti itu? Ada. Apa itu? Cuma kan yang belum terpikirkan itu Bu, maksudnya ada terpikirkan tapi belum kita jalankan itu Bu ya. Kita rencananya mau minta semacam membuat proposal untuk ini jalan tol. Itu yang belum lagi terlaksana Berarti itu kan. aset finansialnya Finansial, ya. ya. Berarti membuat membuat proposal ya, Bu, Membuat ya. proposal untuk penambahan di kelas belakang kan masih ada tanah di belakang Bu. Nah, bisa 2 lokal itu Bu. Jadi itu karena kesibukan kita untuk ini untuk itu. Jadi Bu itu yang belum terlaksana, yang belum kita sudah terpikirkan tapi belum kita laksanakan. Kita Oke. mau membuat proposal untuk jalan tol karena kita tetangga nih Bu. Betul. Tetangga dekat kan. Iya, itu Dekat ya. udah 3 masuk itu ya. Iya. Aset politiknya, aset Iya. finansialnya, aset Iya. lingkungan alamnya. Iya, Kebetulan iya. dekat ambil dengan tol kan. Dengan tol itu. Iya. Itu yang belum lagi, Mudah-mudahan. yang belum kita laksanakan. Mudah-mudahan Dan realisasi secepatnya. realisasi secepatnya. Amin. Doakan Ibu ya. Amin, insya Allah doakan selalu. Amin. Sehingga nanti memang menjadi tempat Iya. studi tirunya Padang Pariaman di sini ndaknya. Amin, amin, ya. amin. Ya, Dah, ya. Iya, amin, Bu. Dengan begitu proses yang begitu luar biasa, guru-guru luar biasa, kepala sekolah luar biasa, semuanya menjadi luar biasa dan menjadi Jadi malu. menjadi Tapi tempat satu studi. lagi Ibu, ada ini aset yang sudah dibicarakan dengan ketua yayasan. Jadi ketua yayasan ini mau membangun pagar di belakang Bu. Jadi yang ini mau kita rombak, membuat bangunan depan ini kita rombak, kita buka dindingnya. Jadi ada bangunan di belakang nanti Bu. Di situ lokal, jadi anak bebas bermain Di dari sini depan tempat sampai bermain belakang. jadinya lagi, Iya, itu aulanya salah dibangun, aula. ya. Nah, itu salah satu Set fisiknya lagi ya. fisiknya yang belum, yang sudah terpikirkan, sudah dibicarakan dengan ketua yayasan. Alhamdulillah kalau pitih telare insya Allah ya Bu ya. Ketua yayasan itu Iya, iya, janjinya betul, Bu. betul, Nah, betul. Ibu nanti kalau uang udah cair nanti kita bikin ini bikin Ibu ya Pak. Luar biasa. Berarti yayasan itu yang peduli juga ya. Iya, yayasan kita kan profesor Bu, profesor, dokter, insinyur, 3 departemen Bu. Sekarang di mana Bapak Ibu? Ada di mungkin ada di rumah sekarang. Entah ke Jawa atau kita Bu. Bahkan Kadang kan beliau sering suka ada anaknya di Australia juga. ke Australia, kadang ke Bali, kadang ke Jawa, Ya, nggak berarti tahu. pemikiran tetap di Tapi sini, tetap ya. di sini Pemikiran kita tetap. komunikasi, Komunikasi lancar, selalu ya, ya. lancar. Kita Itu butuh penting. ini Pak, ini, oke Bu. Nah, Itu yang penting. gitu. Nanti saya pulang saya ini ya Bu ya. Kan ada juga beberapa yayasan yang memang yayasan itu melepas saja begitu kan juga. Tapi alhamdulillah di sini semua mendukung ya Bu ya. Kayak luar biasa sekali Bu. Satu lagi Bu, aset kita sekarang kita dalam membicarakan dengan Pak Yayasan untuk penegrian sekolah. Oh. Itu satu aset. Dijadikan negeri ya, dijadikan sehingga punya negeri. kesempatan adik-adik Adik-adik dapat untuk P3K, P3K nantinya. ya, itu Ya. salah satu aset kita Ah. juga sudah kita bicarakan dengan ketua yayasan. Tentu karena ini tanah pusatku Bu, tentu mereka dulu berembuk Iya, dulu dengan betul, keluarganya. Iya, iya. Itu ya bagus. Mudah-mudahan terrealisasi, dia jadi P3K nanti setidaknya salah satu syarat sudah terpenuhi PPG. Ya, PPG Iya, udah. sasarannya kan PPG Iya, ya. betul. Sudah tuh dapodik ya nak 2 tahun Ya. minimal udah terpenuhi itu. Ketiga-tiganya udah penuh ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi TK nanti. Ya, cuma satu lagi, selangkah lagi proses Alia mau jadi P3K Bu, cuma negeri. Sekolah kita itu Iya, negeri, yang negeri, lain sudah selangkah lagi. semua Semua sudah lengkap.
Iya sudah ada. Lupa gitu juga Bu Iya, juga gitu ya, iya, semuanya iya. udah ada. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi sebelum ibunya pensiun. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya sebelum ibu pensiun Mudah-mudahan udah apa- terrealisasi semuanya dan bisa mengantar adik-adik yang jadi ketiga kali. Iya, Oke. ya memang itu Bu salah satu niat kita kan sebelum kita pensiun. Iya, iya. Sebelum kita pensiun kita bisa sekolah ini negeri. Jadi kita mau di rumah sudah usaha kita sudah maksimal, adik-adik sudah bisa bertingkatkan. Gitu. Kita sedang berusaha nih Bu dengan yayasan. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Oke, terima kasih Bu bincang-bincang Oke. singkatnya tapi penuh makna. Amin. Mudah-mudahan aset-aset sekolah ini dapat dikembangkan, dapat bermanfaat untuk sekolah sebaik-baiknya. Amin, Ya. amin, amin. Oke, terima kasih Bu Kepala Iya, Hebat. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sering-sering ke sini ya Bu, Insya ayo kita Allah. sering lagi ya. Iya, Oke, sering. terima kasih ya. Oke Bu. Iya. Oke ya, kita masuk pada bagian akhir dari pendampingan kita hari ini. Tak terasa ya, udah 3 jam, udah 3 jam lah ya, udah 3 jam. Pertama Ibu mengucapkan dulu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah Lia lakukan selama 6 bulan ini, mulai dari mengorbankan diri, keluarga, waktu, luar segala biasa. macamnya, sehingga apa yang Lia dapatkan di pembelajaran 6 bulan ini dapat Lia realisasikan di sekolah, bisa diaplikasikan juga bersama teman-teman di sekolah. Kemudian praktik baik yang sudah dilakukan, yang memerlukan apa namanya usaha yang luar biasa, Luar biasa sekali. perubahan-perubahan yang kita lakukan itu ya. Terima kasih banyak atas semuanya yang telah lakukan. Hari ini adalah pendampingan individu yang terakhir, ya nak. Sedih rasanya Bu. Tetapi ini bukan akhir dari perjalanan Betul, ya. dari Lia nanti. Ini merupakan awal kembali bagaimana Lia berproses ke depannya, bagaimana Lia melakukan aksi nyata yang sudah didapat sebelumnya. Jadi ini bukan akhir dari pendidikan, oh sudah sini terakhir udah selesai. Yang mana modul guru penggerak tadi lupa gitu nah, misalnya. Nah, kemudian ini juga bukan akhir dari pengimbasan Lia kepada kawan-kawan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tingkatkan lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala kepada Lia tadi, dan Lia menyampaikan terus berinovasi, cari sesuatu yang baru. Kalau dulu di TK ini sudah diferensiasi, hari ini diferensiasi juga, berarti kan sama saja. Tapi carilah diferensiasi yang bagaimana yang lebih daripada Menarik lagi, sebelumnya, ya. menarik lagi. Cari inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kalau sebelumnya di TK ini sudah ada penilaian sosial emosional, nah hari ini juga ada pembelajaran sosial emosional, tapi cari di mana perbedaannya. Ya, cari di mana perbedaannya. Yang perbedaan inilah nanti akan menjadi satu inovasi baru bagi dia nanti. Kemudian terus petakan sumber daya yang ada di sekolah, terus petakan aset-aset yang ada di sekolah. Kemarin hasil dari pemetaan hasil ini udah ada. Ya. Tetapi zaman itu berkembang, teknologi berkembang, kemudian mungkin lingkungan kita juga berkembang, kebutuhan juga berkembang. Tentu ada nanti penambahan-penambahan. Kayak kata Ibu Kepala tadi, ini akan dijadikan aula, berarti itu satu aset adalah aula. Ya, aula gitu. Sekarang aula belum ada misalnya, Belum, besok ya. udah ada berkembang lagi menjadi aula. Tambah lagi lokal di belakang, itu kan Ya. jadi tambah jadi aset. Iya betul. Jadi kalau dapat setiap tahun ajaran, petakan asetnya. Tahun ini apa aset yang bisa dikembangkan? Apa yang bisa dimanfaatkan untuk program sekolah? Atau program dulu dibuat, program ini dibuat apa aset yang dibutuhkan di dalamnya, sehingga kita bisa nampak sesuatu yang baru. Mungkin saat ini belum terpikirkan asetnya kan gitu kayak tadi. Ya. Ternyata udah terpikirkan, oh ini ternyata ada ya. Ya. Oh ini bisa dimanfaatkan ya. Betul. Begitu kan? Iya Bu. Seperti sawah tadi kata Lia tadi bercerita. Iya. Ternyata anak-anak kita bisa dibawa ke sawah itu ya. Gimana caranya? Tentu ada aset sosialnya, hubungan luar dengan masyarakat. Kalau hubungan kita dengan masyarakat tidak baik, itu tidak bagus. Bagus ya, tidak bisa Tidak akan- terrealisasi ya. Betul, tidak akan terrealisasi apa yang menjadi program. Betul. Dia pengen bawa anak ke sawah, sementara yang punya sawah nggak mengizinkan Iya. karena hubungan jelek tadi. Iya. Tentu tidak bisa jalannya. Nah, Betul ya. jadi terus petakan itu, terus buat suatu konsep atau pemetaan bahwa di TK Islam Ananda ini ada penambahan setiap tahunnya aset-asetnya. Dari situ nampak. Iya. Kemudian
kemudian perubahan-perubahan, perbaikan pembelajaran lakukan terus-menerus, lakukan selalu inovasi sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Itu ada kreativitasnya di sana ya nak. Orang guru penggerak itu adalah guru yang kreatif. Insyaallah. Guru penggerak itu dia tergerak dulu ya, Pemimpin pembelajaran ya Bu iya ya. pemimpin pembelajaran, dia tergerak dari dirinya dulu, kemudian dia bisa bergerak dan menggerakkan orang lain. Jadi bukan dia sendiri Ya. ya kan, bukan dia Berkolaborasi sendiri, ya, Bu, ya? berkolaborasi. Dan salutnya di TK Islam Anandani luar biasa. Insyaallah. Cerita kepala sekolahnya, cerita aliyahnya, dan ibu melihat sendiri ya bagaimana kawan saling mengisi di sini, bahkan dengan ketua setiap kesini ketemu terus ya, ketua paguyubannya ya. Luar biasa sekali. Kita saling support Bu. Nah kemudian terakhir Ibu Lia untuk pembelajaran daring, Lia cek kembali LMS satu-satu, mulai dari modul 1.1 sampai 3.3, jangan ada yang tertinggal di sini. Bahkan itu komentar pun kalau memang harus meninggal komentar, tinggalkan komentar di situ. Kemudian ada yang harus kita diskusikan dengan teman, karena ada kemarin Bu memantau ada satu topik yang tidak ada yang mengomentari di sana, bantu komentar di sana. Kayak siapa kemarin Fadila atau siapa itu tidak ada komentar sama sekali, bantu komentar di dia. Jadi saling bekerja sama dengan teman-teman, nanti bagi tugas kembali, coba lihat modul 1 siapa, 1-2 siapa, 1-3 siapa. Kalau sudah selesai balik ke modul 21 lagi dia sampaikan. Kemudian semua yang ada di LMS buka semuanya. Dashboardnya berapa sekarang dah? Udah 95%. 95. Kemarin si Yuli 99. Nah itu mungkin dia karena belum ngisi yang PI Iya, yang kan ya itu Bu. dia. Kemudian nanti dia isi PI 6 tadi, kemudian isi asetnya juga. Ibu nanti minta hasil scan-nya Bu ya. scan-nya seluruhnya secepatnya, kalau bisa hari ini atau besok, karena laporan akan segera masuk gitu. Kemudian lagi saling mengingatkan dengan teman apabila ada pembelajaran daringnya yang terlewatkan ya. Pre-test, post-test semua udah kan? Insyaallah. Ya. Karena kendala itu satu, karena ada fokus ke PPG. Iya lupa jadinya. Padahal hari itu memang udah buka, tapi tanggal 9 gitu kan. Iya. Cuman ada kerjanya, jadi itu Untung masih bisa dibuka ya, masih Alhamdulillah. bisa diberi Dengan kesempatan. segala upaya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, ada yang ingin Lia sampaikan terkait pembelajaran atau terkait apa yang Lia ingin sampaikan? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Vera atas pendampingannya yang luar biasa, sudah berbagi ilmu, sangat luar biasa sekali. PP yang hebat, fasilitator yang luar biasa, dan teman-teman CGP yang sangat menginspirasi gitu ya Bu ya. Karena semuanya itu tidak akan berarti kalau kita tidak berkolaborasi gitu kan. Jadi dengan kolaborasi tersebut ya bertambah wawasannya lagi, lebih terbuka wawasannya lagi gitu. Biasanya kita tahunya di TK, oh ini loh hanya sekitar di TK saja. Dengan kolaborasi rekan-rekan CGP yang punya latar belakang yang berbeda, nah di situ dia dapat mengambil ilmu yang bisa lihat terapkan juga di sekolah, baik di sekolah maupun pribadi juga gitu Bu. Sangat luar biasa sekali prosesnya gitu Bu. Insyaallah. Terima kasih banyak. Luar biasa pengalamannya ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan tidak berhenti sampai di sini. Pesan Ibu itu saja, dan Ibu akan sangat senang sekali melihat nanti di medsosnya ada perkembangan-perkembangan, ada inovasi-inovasi, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kawan-kawan di luar sana. Ya Lia, terima kasih banyak atas waktunya selama ini. Mohon maaf apabila selama pendampingan Ibu tidak sesuai dengan harapan Lia, tidak sesuai dengan apa yang Lia inginkan ya. Ibu ini gitu-gitu aja kok, seperti itu. Insyaallah Bu, Mohon luar maaf. biasa sekali Bu. Saya juga minta Karena maaf ya Bu. keterbatasan yang dimiliki manusia ya nak, segala sesuatu itu yang baik-baik itu datang dari Allah semuanya. Mudah-mudahan tidak menjadi satu yang mengganjal di hati. Lepaskan semua yang buruk-buruk, ambil yang baik-baiknya. Begitu juga Ibu sama Lia, selama berjalan dengan Lia banyak sekali inspirasi yang Ibu dapatkan. Berbincang dengan kepala sekolah juga banyak sekali ilmu yang Ibu dapatkan. Dan ini mudah-mudahan kedepannya bukan hanya sesama guru TK bisa berkolaborasi, sama Ibu sebagai kepala SD juga bisa berkolaborasi. Tadi seperti Ibu bilang sama Bu Kepala, mungkin bisa kami nanti sekali ke sini transisi PAUD ke SD Boleh, gitu, boleh, Bu. dari guru SD-nya ke sini studi tiru kan gitu. Boleh, Bu. Oke, kasih banyak ya Lia ya. Mudah-mudahan